Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasyiah Bajuri jilid 1 halaman 160. Lebih utama azan atau lebih utama imamah mengimami solat? Nah, kita coba baca pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Wa'lam annal azana wahdahu afdalu minal imamah. Ketahui olehmu bahwa sungguh azan wahdahu, sendirinya azan saja itu lebih utama daripada imamah. Dalam mazhab Syafi'i, azan saja tanpa iqamah masih lebih utama, lebih afdal daripada kita mengimami solat. Waqila al-azanu wal iqamatu afdalu minal imamah. Ada pendapat qil menyatakan bermula azan dan iqamah itu lebih utama daripada imamah. Pendapat qi menyatakan begini, kalau kita azan dan kita juga yang mengiqamah itu baru lebih utama dari imam. Kalau azan saja tanpa iqamah enggak lebih utama dari imamah. Nah, jadi pertanyaannya, kalau azan lebih utama, kenapa Nabi tidak pernah azan? Kenapa Nabi memilih menjadi imam daripada jadi muazzin? Begitu juga khalifah-khalifah sesudah Nabi. Mestinya Nabi dan para khalifah pasti melakukan hal yang lebih utama. Kalau azan lebih utama, pasti beliau itu akan mengazan. Nah, jadi ada mazhab lain nanti di luar mazhab Syafi'i menyatakan imamah itu lebih utama karena itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi nggak pernah azan. Tapi mazhab Syafi'i berbeda ini. Imamah lebih utama. Alasannya begini. Fa in qila, maka jika dikatakan orang, innahu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaghala bil imamah. Nabi itu menyibukkan dirinya Nabi dengan imamah. Walam yashtaghil bil azan wal iqamah, dan tidak berbimbang ianya Nabi dengan azan dan iqamah. Wa misluhu al khulafa'u ba'dahu, dan bermula misilnya Nabi itu al khulafah, khalifah-khalifah sesudahnya Nabi. Ada orang yang menyatakan Nabi jadi imam, tidak pernah Nabi azan dan iqamah. Begitu juga para khilafah. Kok bisa azan lebih utama, bukan iqamah yang lebih utama yang selalu dilakukan oleh Nabi? Ujibu, dijawabkan, bi annahu kana masyghulan bima huwa ahammu min masalihil muslimin. Dijawabkan orang dengan bahwa sungguhnya Nabi itu kana, ada ianya Nabi itu masyghulan, ada ianya Nabi itu sibuk dengan sesuatu, huwa, yang sesuatu itu ahammu, lebih penting, mim masalihil muslimin, daripada kemaslahatan orang muslimin. Jawaban Nabi nggak pernah azan walaupun itu utama. Kenapa? Karena Nabi sibuk dengan hal lain yang jauh lebih penting lagi, yaitu kemaslahatan orang muslimin, kemaslahatan dakwah. Dan walau azina lafatat bil azani, dan jikalau mengazan ianya Nabi, lafatat, sungguh luput ianya kemaslahatan muslimin. Zamir fatat, zamir dalam fatat kembali ke masalih. Dan jikalau azan ianya Nabi, lafatat, sungguh luputlah ianya kemaslahatan orang muslimin dengan sebab azan. Wa kadzal khulafa'ur rasyiduna ba'dahu, dan demikian lagi itu khalifah-khalifah yang rasyid sesudahnya Nabi. Nah, jadi Nabi enggak azan karena banyak hal lain yang harus Nabi lakukan yang lebih penting untuk kemaslahatan orang muslim. Jikalau Nabi melaksanakan azan, sungguh hal-hal lain yang lebih penting enggak sempat Nabi lakukan. Begitu juga dengan para khalifah. Dan lagi, ala annahu law azana bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam lawajabal huduru ala kulli man sami'ahu hattal ma'zuri. Di atas bahwa sungguhnya Nabi lau azana, jikalau azan ianya Nabi binafsihi, dengan sendirinya Nabi, la wajabal huduru, niscaya wajiblah oleh hadir, ala kulliman, terhadap setiap orang, sami'ahu, yang mendengar ia nyaman akannya Nabi, hattal ma'zuri, sehingga orang yang uzur sekalipun. Dan lagi, jikalau Nabi azan, Nabi yang azan, setiap orang yang mendengar azan Nabi mesti wajib hadir, walaupun orang-orang yang ada keuzuran. Ketika Nabi membaca hayya 'alas shalah, marilah kita salat, itu perintah. Kalau perintah Nabi wajib ditaati. Jadi kalau Nabi yang azan, semua orang yang mendengar azan,
orang yang sedang mudarat sekalipun harus hadir. Contoh orang yang ozor, kalladzi yakhbidu fit tanur. Seperti orang si alladzi yang sedang membakar roti ia di periuk tanur. Jadi seseorang yang sedang memasak roti atau membakar roti di dapurnya misalkan. Ya. Kalau dia mendengar azan Nabi mesti datang, walaupun rotinya jadi gosong. Walau ada huduruhu ila talafil khubdi, sekalipun berakibatlah oleh hadirnya kepada rusak rotinya. Walaupun rotinya menyebabkan rusak segala macam, karena Nabi yang panggil mesti datang. Wa hadza fihi harajun wa daikun syadidun. Bermula ini kalau Nabi adzan menyebabkan semua yang dengar wajib datang sekalipun dia dalam darurat, bermula ini itu fihi sabit padanya ini harajun. Itu agak berat, wadaikun dan sempit, syadidun sempit yang sangat. Jadi berat. Kalau agama seperti ini akan beratlah yang dirasakan oleh orang muslim. Karena itu Nabi tidak memilih azan. Gitu alasannya. Wastambata ba'duhum min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengistimbat, memahami oleh sebahagian ulama daripada sabdanya Nabi. Apa sabdanya Nabi? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bermula siman itu yang menunjukkan dia nyaman. Bermula siman itu yang menunjukkan dia siman di atas kebaikan. Falahu nisya maka sabit baginya siman itu mislu ajri fa'ilihi, itu seumpama pahala pelakunya kebaikan. Apa yang memahami oleh sebahagian ulama dari hadis ini? Annal muazzina yakunu lahu mislu ajri man shalla bi adzanihi. Bahwa sungguh si muazzin, orang yang azan itu yakunu lahu adalah baginya si muazzin lu ajri itu semisal pahala orang-orang yang sholat ia dengan azannya. Jadi Nabi pernah bersabda, mandalla, barang siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan tersebut akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan. Dari hadis ini para ulama memahami bahwa orang yang azan itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat karena azannya. Kita azan manggil orang untuk sholat. Nah, jadi orang-orang yang sholat karena azan kita tadi, kita juga kebahagiaan pahalanya tanpa mengurangi pahala dia tentunya. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam al muazziduna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah annahum atwalu raja'an. Dan bermula sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Al-muazzinun, bermula orang yang azan itu atwalun nasi, itu manusia yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu maknanya annahum, bahwa sungguh mereka muazzin itu atwalu raja, itu orang yang paling punya harapan panjang. Nabi bersabda, muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Apa arti panjang leher? Apakah panjang yang sebenarnya? Oh, maksud hadis itu yaitu harapan mereka lebih banyak untuk selamat. Atwalu rajaan, mereka lebih besar harapannya untuk selamat pada hari kiamat karena selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, yaitu sholat. Waqila, dan dikatakan orang, atwalu a'naqan hakikatan yauma tangkasu fihir ru'usu. Dikatakan orang, makna hadis itu yaitu atwalu a'nakan, itu panjang nisbah leher, panjang leher hakikatan sebenarnya. Yauma tankasu, pada hari tunduk, pada hari yang tunduk padanya hari oleh segala kepala. Jadi kata sebahagian ulama, arti panjang leher memang panjang leher yang sebenarnya, hakikat, bukan majaz. Pada hari-hari semua kepala ketika itu semua kepala menunduk. Orang yang suka azan dia enggak akan menunduk, tapi tegak kepalanya. Jadi lehernya kelihatan tegak. Karena orang yang menunduk itu menunjukkan dia sedang ketakutan, punya banyak masalah biasanya, tidak melihat ke atas. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah paham. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.